Selamat malam teman-teman. Beberapa ulang torang di Mulu Tarabe, Porngoni pe mulu-mulu. Kali ini kuma Mulu Tarabe ada tamu spesial sekali. Siapa spesial sekali? Kita pe sebelah, so ada Bang Ishak. Bang Ishak ini kalau dilihat dari perawakannya mungkin kalau orang baru pertama kenal motako. Padang pai, banyak tato. Tapi orang simak dulu DP cerita supaya orang nyata salah lihat Bang Ishak ini seperti apa. Supaya kan orang sama-sama tahu dan orang bisa termotivasi dari Bang Ishak pe cerita. Selamat malam Bang. Malam bro. Tadi kita ada salaman dengan abang pertama kali baku dapat. Dia bilang ini mulai lepas kalau sebelum selesai. Itu DP arti bagaimana Bang? Salam persahabatan. Salam persahabatan luar biasa sekali. Nah Bang, boleh kita mau bertanya sedikit tentang abang pe pribadi. Jadi kalau boleh tahu dong Bang, abang waktu masih kecil lahir di mana? Kalau boleh tahu lihat sampai yang DP berat Bang, kira-kira kalau abang masih ingat kan? Kalau lahir di desa Tatelu. Desa Tatelu asli. 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 Tole asli. Oh. Dulu masih panggilan Isa. Dulu masih panggilan Isa. Itulah sayang-sayang. Sebutan laki-laki Kang Mang. Sebelum jadi penjahat. Sebelum Karena jadi ada penjahat. cerita dari baik dulu baru jadi penjahat. Jadi sebelum jadi baik, orang ada di Bang Ishak ini ada di jadi penjahat dulu dah. Sifat baiknya masih sampai umur 9 tahun. Sampai umur 9 tahun. Dari 9 tahun itu sampai dewasa sudah hidup di dunia gelap. Dari 9 tahun sampai ke dewasa abang berkecimpung dunia preman lah ya. Dunia preman. Dari 9 tahun ya Bang. Ya, sekarang sudah 43 tahun. Sekarang 43 tahun. Kalau boleh tahu Bang, dari umur 9 tahun itu kan abang bilang kan sudah mulai terjun ke dunia gelap. Kira-kira apa itu? Itu tampak di rekayasa ya, karena umur 9 tahun kasus pertama kita itu orang. 9 tahun Bang. Umur 9 tahun. Tikang SD, orang. kelas 3 SD. Kelas 3 SD tikang orang. Wow. Sadis. Umur 9 tahun kelas 3 SD tikang orang. Itu kira-kira kejadiannya gimana? Kalau boleh mau flashback ke belakang. Biasa kan anak-anak itu berbicara. Karena mungkin dia pada waktu itu orang tuanya guru. Terus bapaknya tua lah. Oh, DP Papa, ya, tua. Dia merasa hebat lah di sekolah. Ya, malu. Anak pejabat. Ya. Misalkan anak pada waktu itu anak broken home. Oke. Anak broken home. Jadi dibully lah kalau di sekolah. Nah, sasaran bulinya adalah Isa. Kira-kira karena apa tuh Bang? Kan biasanya kan identik badan mohon maaf, gede atau apa, atau mungkin dia bangga dia punya. Di sekolah dia ibunya kan guru. Iya. Terus di desa itu bapaknya seorang dusun tua. Dan Isa pada waktu itu hanya numpang tinggal di keluarga karena orang tua kena musibah. Jadi dia seperti power syndrome ya. Power syndrome. Kemudian sedangkan Bang Ishak ini terlahir dari orang yang susah lah dan sampai pada akhirnya maklai dah. Bulian lah di sekolah. Sehingga bosan dibully. Berarti sudah berapa kali itu dapat bully dah? Sudah sering. Akhirnya bosan kok. Kan dulu anak-anak itu sering ikut pramuka. Pisau pramuka itu saya asah. Pisau pramuka? Iya. Sudah direncana sih. Kalau dia bully lagi pasti saya tikam. Pun dia bully ulang? Bully. Tidak mau tikam. Karena kan bela diri mungkin ya. Kategori bela diri lah itu ya Bang ya. Bayangkan 9 tahun kelas 3
akibat bulian. Nah, makanya buat teman-teman itu anak jangan diajarkan babuli, karena kalau buku dapat yang berupa Bang Isak tuh Bang, akhirnya mau tidak mau kejadian toh. Nah, setelah dari itu Bang, apakah ada proses hukum yang berjalan atau gimana? Ya dulu kan sedangkan hansip orang takut, apalagi polisi ya. Iya, iya. Karena pulang ke rumah, dikasih tahu tante saya bahwa ada polisi akan datang, saya lari. Oh, seperti selayaknya anak kopi, Kang. Umur 9 tahun saya jalan kaki dari desa itu, Dari Tatelu. desa Pinili. Oh, dari Pinili. Saya jalan kaki masuk hutan, keluar jalan, finish di Kota Bitung. Anak umur 9 tahun. Dari Pinili, berjalan kaki sampai di Bitung. Berapa lama itu Bang berjalan kaki? 1 hari 1 malam. 1 hari pemakan Bang? Makan lihat pohon, apa yang bisa dimakan. Oh iya, buah-buahan. Pisang tua, pepaya. Jadi yaki sementara ya. Jadi yaki. Mar itu panjang loh. Minum Dang. Apakah ambil air di oh iya, kan banyak apa telaga, orang Manado bilang telaga. Banyak telaga. Di kampung itu banyak telaga, dari Pinili sampai Bitung banyak telaga. Sampai pada akhirnya untuk bertahan hidup selama jalan dari Pinili sampai di Bitung hanya dari tumbuh-tumbuhan dan air seadanya berarti ya. Nah pada saat di pelarian itu ngapain aja Bang? Pada saat di pelarian itu sampai di Kota Bitung kan capek, tidur di halte bus, tiba-tiba ada yang bangun, ibu-ibu kan masih pakai seragam. Dek, kenapa di sini? Siapa di sini, orang Manado bilang. Iya. Ya jujur lah, kita lari dari rumah. Siapa? Nggak bilang sih orang. Oh, takut dimarahin lah orang tua. Orang tua marah kena pulang. Ini bawa pada rumah. Sampai jadi orang tua asuh lah, orang tua angkat. Selama berapa tahun? Sampai mungkin umur kira-kira 13-an. Baru kita berangkat ke Papua. Tapi itu kasus juga. Oh, setelah kasus lagi di Bitung. Oh, sekitar umur 13 ya itu. Mungkin nakalnya itu sudah dari kandungan. Gitu. Oh. Jadi pada saat di Bitung itu umur 13 tadi ya. Umur 13 itu ke Papua dan akhirnya merantau ke Papua, keluar dari Sulawesi Utara. Nah, apa yang Abang kerjain di sana? Awal di sana jadi tukang masak koki. Jago masak dan sampai sekarang. Terus di Papua itu di daerah Timika atau? Kalau masih ingat gak? Jayapura. Oh Jayapura. Jayapura Dok 2. Jayapura Dok 2. Pas rumah sakit Dok 2. Di sana jadi koki sampai punya lapak sendiri. Wow. Punya tempat warung makan sendiri. Sampai buka usaha sendiri. Di umur 16 tahun. Masih belasan tahun ya. Coba usaha sendiri di perantauan. Wow. Modalnya dari mana Bang? Dari itu masak. Oh, jualan hasilnya ditingkatkan lagi ya. Kalau enggak kasus lagi. Dari Pinili kasus, Bitung kasus, Jayapura kasus. Dari Jayapura lari lagi atau? Jayapura kasus sampai ke LP, karena kita kasus lagi, kita ke Babire. Kasus di dalam LP atau? Enggak, di luar LP. Oh, setelah bebas. Belum bebas. Oh, sebelum bebas. Oh, berarti belum sempat masuk atau? Masih status tahanan. Oh, masih status tahanan. Bikin kasus lagi akhirnya lari ke Nabire. Masih di tambang. Oh, jadi pekerja tambang. Kasus lagi.
Tambang apa tuh Bang? tambang emas. Tambang emas, jadi pekerja tambang emas. Kasus lagi di tambang. Keras banget hidup Abang. Kasus ke kasus, kasus ke kasus. Terus gimana? Menarik nih ceritanya. Soalnya dari kasus ke kasus, Abang tuh kayak ditempa memang keras banget ya. Hidup tuh keras banget. Mohon maaf Bang, nggak kangen sama keluarga Bang? Kangen. Tapi kan sudah itu apa namanya? Sudah dari kecil kita hidup dengan orang lain. Ya. Tidak dengan Kalau keluarga. boleh tahu ibu angkatnya itu namanya siapa? Kalau boleh disebutkan, kalau tidak siang nggak apa-apa. Ibu angkat sudah meninggal. Sudah meninggal ya, namanya? Atendoro. Akandoro. Oh, berarti beliau itu orang yang berjasa kedua ya. Orang yang berjasa kedua, seorang ibu dan tinggal pertama dengan seorang ibu juga. Kalau ibu kandung namanya Isbet Dipan. Isbet. Nah, total semua itu ada berapa kasus? Cuma apa itu? Ada kurang lebih 10 lah. Kalau yang dijalani 11. Wow. Yang terhitung dijalani melalui proses hukum, masuk PLP 11 kali. Yang tidak terhitung berarti lupa. Ya, cuma sampai polsek. Damai gitu ya. Damai. Berarti sekarang banyak kenalan polisi Bang. Lumayan. Luar biasa loh Bang. Saya salut sama Abang dimulai dari proses masih ketika kecil ya. Mentalnya itu bisa dikatakan drop karena kena bulian dan sampai pada akhirnya Bang Ishak ini harus memilih jalan sebagai seorang preman dan luar biasanya 11 kali yang diingat, sisanya nggak keinget. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada saat Abang dalam pelarian, kira-kira pada saat Abang lari ke Nabire, karena Nabire kasus lagi, apakah Abang stay di Jayapura atau Abang merantau lagi? Kalau misalnya merantau atau lari lagi ke kota mana? Enggak, cuma diam di Nabire. Diam di Nabire, kemudian enggak misalnya merantau ke balik lagi ke Sulawesi atau kemana? Waktu itu waktu buron lah istilahnya. Wah, oh buron. Ya, waktu buron itu orang jadi bisa dikata jadi apalah di kapal. ABK. Bukan. Apa? Kerja di Di kapal. bajak laut. Bajak laut. Ya, jadi waktu itu kan apa namanya masih kapal laut masih apa itu Kambuna, Oh, KM Kambuna, ya. Sini ya. Jadi kita kerjasama pakai ladies untuk mancing itu bos-bos. Supaya gimana? Menarik nih ceritanya, asik nih. Dulu itu kita sering kalau jalan ada 11 orang. Oh, ini ladies. Grup 2 perempuan. Ya, perempuan. Cantik. Buat Ada pancingan. kafe di kapal itu. Ya, ada biasanya kafe. di atas ya. Atau enggak yang di deck. Di perempuan kita suruh biar jadi menarik lah perhatian orang. Jadi begitu ada laki-laki tergoda, perempuan ajak ke apa dek, habis itu kita itu ambil Barang-barang ya. barang-barang, Perampasan, pencurian. Tapi dengan kekerasan. Kalau dia melawan ya kita bisa dikata kalau dia memang harus ini ya dibunuh. Kita agak ngilu kalau dengar Abang P cerita soalnya di kapal Bang. Terus kalau seandainya dibunuh, jenazahnya buang ke laut. Dikasih itu di plastik sampah kan di kapal ada plastik sampah. Buang ke laut. Sadis. Dulu. Kira-kira tahun berapa tuh Bang? Oh, kalau sini mah anak 2000-an nggak tahu. Itu tahun 90-an ya Bang? 80-an ke 90-an ya kalau nggak salah ya. Tidak ada yang meninggal. Wah, puji Tuhan. Nggak ada yang dibuang di laut dong. Dikasih kantong sampah, dikasih plastik, dikasih di kantong sampah. Besok paginya kita sudah mukulnya di mana.
Oh, Biar dia nggak mati. sadar. Dia sadar. Paginya itu pasti ada yang ABK, ada orang kantong tergantikan. Skenario kan? Dulu tahun-tahun itu banyak bos-bos yang bisnis gaharu, kayu gaharu. Oh, kayu gaharu. Oh, sampai sekarang itu gaharu. Kayu gaharu. Uangnya itu banyak itu. Iya, iya, mahal Dulu sekali ya. 60-an, 80-an juta itu sudah banyak. Dulu hampir sama kayak Jati ya. Jati merah ya. Tahu cuma gaharu. Oke. Setelah dari itu nih Bang, habis dari Nabire kan ke Kota Palu, Ya. terus di Kota Palu, kasus lagi nggak Bang? Kasus. Setiap kota Di Abang kasus ya? Palu kalau nggak salah 3 atau 4 kali kasus. Di Palu, penikaman lagi. Memang tidak meninggal. Tidak, Penganiayaan. ya penganiayaan keras lah ya. Jadi istilahnya begini, jadi abang itu tindak kekerasannya itu kalau sampai dia kehilangan nyawa ada nggak? Pernah ya. Berapa kali tuh Bang kalau boleh tahu? 1 kali. Tapi kalau yang lain hanya penganiayaan berat ya. Ya sekolah dari pengalaman karena sudah pernah bunuh orang, nggak usah jangan lagi. Kan kita bagi orang, oh di sini tempat mati, berarti bagi di Oh tempat iya, lain. betul. Jadi Biar nggak mati. sedikit banyak belajar anatomi ya. Iya. Jadi mana tuh tanpa mati Tanpa dengan mati berarti jangan bagi situ. ya kalau di Jakarta bilang cuma suntikan manis lah. Peringatan. Luar biasa sekali Bang. Nah Bang, kan orang nggak ada yang mau jadi preman, benar gak Bang? Ya benar sih. Abang kira-kira waktu itu sempat nggak terbersit pikirannya? Kita boleh kita begini. Bukan sempat terbesit, itu malah jadi motivasi saya untuk ubahlah. Hidup ini kan Harus merubah sikap, merubah kelakuan. tapi mungkin ini lingkungan yang nggak mau kita itu berubah. Tidak merestui. Tidak mesti kalau orang berubah. Jadi pengennya preman terus gitu. Bukan kita yang pengen. Mereka yang pengen. Lingkungan. Iya lingkungan. Iya. Jadi mereka berarti abang banyak bela teman dong Bang. Kalau bela teman, kalau masuk penjara itu sudah banyak kali, 11 kali itu bukan masalah pribadi. Bela teman. Itu semua bela teman. Kasus pribadi berarti cuma sedikit sekali. Hampir tidak ada. Luar biasa sekali. Selalu bela teman. Kalau dengar abang cerita ini sadis Bang. Dan kita berdiri bulu-bulunya karena setiap daerah bikin kasus, Kok yang tak ingat cuma tidak lebih dari 5, yang tak ingat ini banyak. Nah, kira-kira apa yang memotivasi abang, Bang Ishak, sampai pada akhirnya abang berpikir saya harus keluar dari sini, saya harus melakukan hal yang baik. Kalau keluar pemicunya dari, apa? Kalau keluar dari, bisa dikata keluar dari jiwa premanisme itu sudah tidak bisa. Sampai sekarang sudah jadi pembawa. Sudah jadi behavior ya, sudah jadi tabiat ya. Tapi kalau untuk berbuat baik, memang sudah dari dulu kita melakukan hal yang baik. Pada saat kita merasa. Ya. Karena yang menjadi kita korban itu justru mereka yang jahat sebenarnya. Oh, dari keadaannya berarti ya. Namanya kita kan sudah melakukan hal baik, tapi mereka nggak mau kita jadi baik ya. Iya betul. Mau tidak mau yang jahat ini yang kita basmi, biar kita jadi baik. Betul. Nah. Minus ketemu minus jadi plus ya Bang. Masih penasaran sama cerita selanjutnya kan? Part 2, Mulut Arabe. Bang Ishak Hamdan.